Ternyata hari ini adalah hari kita merayakan Pentakosta, saudara ya. Ya, saya diingatkan kemarin selama berapa minggu ini, tadinya saya mau khotbah yang lain, saudara. Tiba-tiba saya diingatkan dan saya digelitik dengan satu pikiran yang ada di pikiran saya. Kita semua pasti ingin mengalami lawatan Roh Kudus, amin. Bahkan kita pasti sudah pernah mengalami lawatan Roh Kudus. Betul ya? Saya ingat sekali, saudara, ketika saya mulai masuk remaja, saya beribadah dari sekolah minggu, kemudian ikut ibadah umum begitu ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang senior sekarang, yang hebat-hebat lah, yang pernah ke sana, saudara ya, ke tempat saya di kampung. Waktu itu mereka menyampaikan tentang Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu bisa melawat setiap kita. Setiap kali ada siapa yang mau terima Roh Kudus, maju ke depan. Saya maju ke depan, saudara. Tapi kok yang lain mengalami, saya enggak gitu ya. Mereka bisa berbahasa-bahasa yang baru, kok saya enggak. Satu kali di SMP kelas 3, saudara, saya membaca buku kecil, bukunya tipis sekali. Itu bukunya Kathryn Kuhlman. Dia bilang, Bapak Ibu bisa mengalami lawatan Tuhan gak perlu di gereja. Di dalam kamarmu pun engkau bisa mengalami lawatan Roh Kudus. Dia sebutkan bagaimana cara engkau bertobat, miliki rasa kehausan. Seperti kalau kita haus kan, saudara, kalau kita haus itu enggak mungkin, saudara, kita ke warteg, kita beli orek dan sayur terong, saudara. Yang kita cari apa? Air. Nah, punya rasa seperti itu hingga satu saat setelah saya baca buku itu, saudara, ini gennya terlalu gede, bro, agak dikecil. Nah, kemudian saya berlutut, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya iri sama teman-teman saya yang lain. Saya pengen ngalami lawatan itu. Berkali-kali hamba-hamba Tuhan yang benar dan yang tidak benar saya pernah alami, saudara. Maju ke depan, terima. Saya perasaan paling lama, saudara. Tapi saya pikir-pikir kalau saya nggak jatuh-jatuh, saya akan terus diintimidasi di depan. Saya ingat itu kejadian di Pangandaran, saudara. Kami retret anak muda waktu itu di GBI Pangandaran punya wisma, kami di sana itu. Nah, akhirnya saya jatuh, saudara. Setelah jatuh saya tertimpa-timpa dengan yang lain, saudara ya. Bahkan ada teman saya ikut pindah karena tertimpa sama orang yang lain. Saya tahu itu udah gak bener kan. Setelah selesai yang mereka cerita, bukannya begini, aduh gak bener. Sampai orang yang benar, saudara ya. Tapi Tuhan, saya pengen, kok saya gak pernah ngalami. Tapi ketika saya ada di satu kamar, saya sedang sendiri, saya bertobat sama Tuhan, saya minta sama Allah, saya pengen ngalami kayak mereka. Nah, saat itu saya mengalami pertama kali yang namanya saya dibaptis Roh Kudus. Mulut saya gak ngerti ngomong apa dan rasanya gak bisa saya berhentikan. Entah berapa lama saya ada di kamar, saya berlutut, saya berdoa. Nah, pengalaman itu yang terus akhirnya membuat saya sampai sekarang kuat, saudara. Nah, boleh ditampilkan? Nah, saya ingin sampaikan ini, saudara. Pencurahan Roh Kudus ini. Kita mencari esensinya atau sensasinya. Nah, saya mau disclaimer dulu, saudara ya. Ini anak muda kalau ini kan ngomongnya begitu. Apa sih esensi, apa itu sensasi, saudara? Bro, boleh diklik. Sensasi itu, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membuat perasaan terharu, yang merangsang emosi. Kalau ini bahkan ada yang lebih serem ya, yang merusuhkan, menggemparkan.
keonaran. Nah, Wikipedia bilang begini, sensasi berarti perasaan berbeda yang dialami oleh seseorang ketika melakukan satu aktivitas atau mengalami satu peristiwa. Itu sensasi. Seperti saya waktu pertama kali mengalami lawatan Roh Kudus, saya mengalami sensasi itu, saudara. Banyak orang mengalaminya berbeda-beda, saudara. Ada yang rasanya kayak, saya punya teman tuh bilang, saya tuh kayak disiram air yang begitu sejuk dari atas kepala ke bawah terus sampai ke kaki. Ada yang mengalami seperti dia rasanya kayak ada api yang membakar hidupnya. Ada banyak, saudara. Bahkan kalau saudara pernah dengar Pastor Philip Mantova itu waktu mengalami itu kan, waktu didoakan tuh sampai terlempar begitu ya. Itu kita mengalami satu sensasi. Rasanya kita pengen ada di situ terus. Kalau kita mengalami Roh Kudus, saudara, waduh rasanya nggak pengen berhenti. Kayak orang pacaran lah gitu, saudara ya. Rasanya mau berhenti, nggak pengen berhenti. Kalau teleponan nggak mau berhenti, walaupun celingges panas, tapi karena suara yang merdu itu nggak pengen berhenti. Itu sensasi, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kita hanya mencari sensasinya aja? Atau esensi? Esensi itu adalah hakikat, inti atau hal yang pokok. Ketika kita ingin mengalami lawatan Roh Kudus, apakah kita hanya cuma pengen ngalami sensasinya, atau kita benar-benar memahami esensi daripada kita dipenuhi Roh Kudus itu apa? Tuhan itu, saudara, tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dunia tanpa tujuan. Setuju? Semua pasti dengan tujuan. Sampai tumbila, Bapak Ibu orang Lembang tahu tumbila? Ya, pernah merasakan digigit tumbila? Itu rasanya begitu menggelitik, ya. Itu ada tujuannya, saudara. Apa tujuannya? Betul Pak, suruh rajin. Kenapa? Pernah mikir kenapa Tuhan ciptakan kutu? Pernah ngapain Tuhan iseng nyiptain kutu ya? Supaya apa? Kita nih rajin keramas, saudara. Mempercantik diri, memperganteng diri, saudara. Betul? Semua ada tujuan. Demikian juga ketika Roh Kudus dicurahkan, itu pasti dengan satu tujuan. Kita harus tahu esensinya, hakikatnya, tujuan pokoknya apa, saudara. Bukan cuma pengen ngalami sensasinya. Nah, banyak orang Kristen, kecuali di Lembang. Ya, sekali lagi saya bilang, kecuali di Lembang. Wah, Lembang pokoknya bager pisan. Orang ke gereja begini, wih kalau WL-nya tadi tuh, kalau si kakak tadi yang WL, baru masuk merinding. Apalagi kalau Bro Rian yang WL, belum shalom udah jatuh semua, saudara. Tapi kalau si ibu itu yang WL, aduh teka rasa nanaon. Ini di Cikampek banyak begitu, saudara. Ya, di Lembang mah nggak ada. Nah, kita terjebak, saudara, dengan apa? Mengalami sensasi, bukan esensi, saudara. Saya suka bilang sama rekan-rekan pelayanan begini. Pernah ada satu teman saya, saudara. Sekarang dia melayani di Mekarwangi, itu ada perumahan apa satu lagi ya di dalam Mekarwangi itu, Pak? Ya? Itu. Bukan GBI, bukan, saudara. Ya. Dia pernah bilang gini sama saya. Tadinya dia dari Katolik, terus ketemu kami, akhirnya dia sekarang tadinya Katolikan lah, saudara ya, nggak pernah ke gereja segala macam. Akhirnya bertobat, ketemu Tuhan, sekarang melayani, bahkan dia sekarang menjalankan misi, saudara, keluar-luar pulau ya. Dia punya gereja juga di Singgasana, gereja kecil. Dia pernah tanya begini sama saya, bro, gimana sih? Kok tuh orang kalau doain pada jatuh, saya kok enggak?
Nah, seringkali kita nih terjebak dengan sensasi begitu, saudara. Rasanya seorang hamba Tuhan kalau ketika mendoakan orang nggak kedebluk, rasanya kurang kuasanya, gitu ya. Apalagi jujur, saudara, zaman saya remaja, yang hal-hal itu mungkin yang seusia saya dan di atas saya mungkin ngalami. Bahkan di Bandung banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sapu tangan, saudara, diginiin, betul? Just, orang datang cari apa? Bukan esensinya, saudara. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau ke gereja, apa yang dicari? Ketika kita menyembah Tuhan, apa yang pengen kita dapatkan? Kalau kita menyembah, terus kita ingin ada sesuatu yang kita bisa dapatkan, menurut saya itu sudah lari dari esensinya. Menyembah itu memberi, saudara. Saya pernah bikin satu khotbah judulnya Worship is Giving. Yang namanya menyembah, penyembahan itu harus memberi, bukan pengen. Saudara datang ke gereja, makanya ada satu firman Tuhan bilang begini, ibadah itu kalau penuh dengan rasa syukur banyak manfaatnya. Kalau ada yang ke gereja dia nggak ngerti manfaatnya apa, berarti dia belum mengalami esensi sebenarnya dia datang ke gereja mau apa. Hanya untuk absen sama Pak Jajang. Karena kalau enggak nanti di WA. Pak kemana nih, udah seminggu, besoknya udah 2 minggu, 3 minggu lah gitu ya. Enggak ngalami esensinya. Sama, saudara. Ketika Roh Kudus dijanjikan dan Roh Kudus diberikan kepada kita, kita boleh, enggak salah, saudara, kita ingin ngalami hal seperti itu, enggak salah. Tapi kalau itu terus yang kita mau, saudara, kita terjebak dengan sensasinya doang. Paniko kemarin waktu pertemuan pengerja bilang gini, pernah enggak katanya lihat ada orang bahasa rohnya mah, wih, betul ya Pak Jajang ya ngomong gitu kan, tapi kelakuannya enggak betul. Saya mau tanya, sama enggak nih ya orang Cikampek sama orang Lembang? Saya mau tanya begini, kalau ada orang yang penyembahannya aduh luar biasa, saudara, bahasa rohnya malaikat aja sampai gemeter lihatnya, ya, wih gua aja nggak begitu katanya gitu. Nah terus kelakuannya nggak betul, kira-kira kita punya pikiran gimana? Yang disalahin siapa? Yang disalahin apanya? Hah? Ya, tuh kan memang orang Lembang mah kieu pisan. Ya, banyak orang akhirnya nggak mau ke gereja gara-gara bahasa rohnya. Padahal itu kan oknum, setuju? Pribadinya Roh Kudus salah nggak? Enggak. Dan belum tentu orang itu dipenuhi Roh Kudus, saudara. Paniko bilang kalau orang sudah pernah mengalami Roh Kudus tapi hidupnya nggak benar, ya bisa saja Roh Kudusnya sudah nggak ada tapi bahasanya masih ada. Betul kemarin bilang begitu ya. Banyak saya menemukan, saudara, akhirnya Roh Kudusnya dicela gara-gara kelakuan saya. Jangan kita lo nggak enak, saudara. Saya ya, oknum yang tidak memuliakan itu. Nah karena itu kita perlu tahu esensinya. Nah tapi nggak salah juga karena murid-murid juga pernah ngalami. Saudara pernah tahu waktu kejadian transfigurasi. Itu waktu Tuhan Yesus, boleh klik satu lagi. Nah, waktu Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa sama Tuhan naik ke atas gunung. Terus dia ketemu siapa? Elia, sama Musa kan? Dan hari itu Tuhan Yesus itu berubah, transfigurasi, tiba-tiba wajahnya berubah dengan wajah surgawi dan kemuliaannya kemuliaan surgawi sehingga Petrus dan teman-teman bilang wih sambil nyanyi minta FF ke pemain musik, ku ingin tetap di sini
Dia bilang, Tuhan, ini tempat bagus banget. Biar saya bikin kemah ya. 3 kemah, 1 buat engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Murid-murid pun sama terjebak di dalam esensi. Musa waktu dia naik ke gunung, dia bertemu dengan Tuhan selama 40 hari, saudara, turun-turun mukanya penuh dengan kemuliaan. Sampai-sampai lama-lama meredup, akhirnya Musa kasih apa? Ditutupin mukanya. Malu, waduh ntar kalau ketahuan muka saya udah gak bersinar gimana. Terjebak hanya di dalam sensasinya, bukan esensinya. Waktu kejadian transfigurasi ini saudara, nih kan, Petrus bilang ini Petrus yang asli saudara, yang di sini Petrus KW saudara ya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Klik satu lagi, ini Tuhan bilang begini, kamu jangan terjebak dengan sensasinya, tapi ada esensinya. Ayat 9 bilang begini, Matius 17. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya Tuhan mau kasih tahu sama mereka, loh kamu sudah pernah lihat bagaimana saya berubah dengan tubuh kemuliaan. Nanti kalau saya sudah diangkat, mati, bangkit dan diangkat, kamu akan jadi saksi. Kasih tahu kamu pernah alami itu. Itu esensinya. Ada pesan yang disampaikan. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saudara, ini sampai jam berapa ya Pak? Bebas. Waduh, ini yang berat saudara ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat saudara, ini kan pakai kata tetapi kamu akan ya dapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan. Jadi artinya saudara, kan Tuhan bilang begini, lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya aku mengutus Parakletos, mengutus Roh Kudus untuk supaya kamu tidak jadi yatim piatu. Tetap saudara, apapun yang Tuhan lakukan pasti with a purpose, ada tujuannya. Kayak ini, kita saudara, kita minta kepenuhan roh itu bukan buat gaya-gayaan saudara. Rasul Paulus pernah bilang begini, kita boleh minta karunia-karunia, silakan saudara, minta sama Tuhan. Itu free. Minta sama Tuhan, mau karunia apa? Bisa membangkitkan orang mati, asal kuat aja nyalinya. Datang ke nana rohani tiap hari, bumi baru 1-2 tiap hari, ada yang mati, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit 15 menit gak bangkit-bangkit, pindah lagi. Bangkit, asal kuat nyalinya. Boleh saudara. Tapi ingat, karunia-karunia yang Tuhan berikan itu bukan buat kesombongan kita. Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Ada satu orang yang saya kenal saudara, ke gereja gak pernah. Setahun sekali juga, ya minimal setahun sekali lah. Tapi luar biasa karunianya. Sekali waktu awal-awal pernah datang ke gereja, dia bilang gini sama saya, Pak Petrus, barusan saya udah pernah cerita, tabrakan roh saya tabrakan katanya. Saya paling tabrakan sama orang, ya karena saking padat tabrakan, sudah senggolan. Ini rohnya tabrakan. Oh gitu Bu, di mana Bu? Saya bilang, yang kira-kira ibu lihat, sono. Ya udah Bu, datengin aja. Kita nggak usah gimana ya, underestimate juga sama dia saudara. Karena ya kalau itu memang karunia dari Tuhan, ya kan? Pernah sekali waktu ada orang yang didoakan, dia dapat sesuatu tentang satu orang, jemaat juga. Orangnya di WA karena suaminya nggak ke gereja, akhirnya didoakan di tempat saya.
Ya, nah ini yang kadang gini, kadang kita tuh menginginkan sensasi. Ya, didoakan. Keluar, keluar. Wah, dia bilang sama suaminya. Apa? Kresek. Keluar, keluar. Memaksakan harus ada yang keluar. Nah ini yang menurut saya salah. Bisa nggak dia bermanifestasi? Bisa saudara. Tapi kan nggak harus. Ada satu pendeta dari Argentina atau Peru ya. Itu bikin satu buku begini. Intinya begini bukunya. Kita ini bisa bilang sama iblis, iblis kamu keluar sekarang tapi nggak perlu manifestasi. Keluar sekarang. Nah saudara. Banyak kan kita rasanya kurang hebat rasanya kalau nggak ada manifestasi. Itu lama sudah jemaat sudah keluar. Bahkan tiba-tiba saya doain, wah Bapak ini ada sesuatu yang menutupi. Ya biar ya saya sih terima-terima saja saudara. Ya siapa tahu itu dari Tuhan pesan buat saya kan. Jadi karunia itu saudara bukan buat gagah-gagah kita. Setiap kita ketika diberi karunia oleh Allah, Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, pasti ada tujuan. Di ayat ini bilang apa? Untuk menjadi saksi. Saudara mau jadi saksi? Amin. Yang mau angkat tangan. Nah sekarang saya baru kasih tahu saksi itu apa saudara. Kalau saya kasih tahu dulu pasti pada nggak mau. Udah pada mau ya. Tuhan udah foto dari atas. Cekrek. Nah di screenshot. Disimpan sama malaikat saudara. Ya kita lihat yuk. Klik lagi. Ada tujuan. Sekali lagi. Tujuannya supaya kita jadi saksi. Saksi ini dalam bahasa aslinya tuh martus. Martus ini akhirnya jadi martir. Ada satu arti begini. Martus ini. Mereka yang berdasarkan teladannya telah membuktikan kekuatan dan keaslian iman mereka kepada Kristus dengan menjalani kematian yang masih mau jadi saksi? Mulai berkurang 98%. Pak jangan yang begitu dong saudara. Saudara jadi martir mati itu mudah. Mudah saudara. Setuju gak? Setuju gak? Itu banyak kan martir yang pasang bom. Itu kan mereka bilang martir kan. Mereka pencet tung, gak kerasa apa-apa saudara. Gampang untuk jadi martir mati. Yang lebih sulit adalah ketika kita jadi martir hidup. Ini yang sulit. Sekali waktu saya masih di Majenang saudara ya. Di Cilacap. Habis ya namanya full timer gereja tiap hari itu nyapu, ngepel gereja ya, halaman disapu. Udah gitu gembala saya iseng Pak Ruby dulu tuh ya, taruh pohon kelengkeng 2. Nah zaman dulu lengkengnya kan gak kayak sekarang saudara. Kalau sekarang kan sudah dimodifikasi betul ya. Saya baru tahu kemarin di Haurgelis saudara. Sudah tahu Haurgelis? Daerah Indramayu. Ada seorang yang menanam lengkeng. Dan lengkeng hidup di Haurgelis. Padahal setahu saya lengkeng itu dulu harus di tempat yang dingin. Betul ya? Di Solo tuh di Tawangmangu, banyak lengkeng gitu. Di tempat panas gak bisa. Nah Haurgelis ini panas saudara. Tapi sekarang bisa tumbuh lengkeng. Lengkengnya katanya bijinya kecil sekali, manis. Dan dia sekarang kewalahan. Karena orang-orang Jakarta pada beli ke sana. Nah zaman dulu gak ada begini saudara. Yang ada pohon lengkeng ini cuma menghasilkan daun. Daun asal kena angin. Ada daun di bawah kan. Nyapu lagi. Satu kali habis selesai itu saya masuk gereja. Saya nyanyi. Sendirian. Lalu Tuhan bilang begini. Petrus apakah engkau mengasihi aku? Aku bilang aku mengasihi engkau Tuhan. Kayak di Alkitab tuh 3 kali dia nanya. Terakhir seperti ada yang ngomong begini dalam hidup saya. Kalau sekarang ada golok di leher kamu. Lalu orang itu tanya, apakah engkau masih mau tetap mengasihi Tuhan Yesus? Waktu belum ada golok mah kita bisa bilang, aku mengasihi. Nyanyi lagi, kau cintaku, kau cintaku. Bagus suara 1, 2, 3, 4. Kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku.
Tapi ketika ada golok, masih bisa nyanyi begitu? Wah, saya nangis di situ. Saya nangis di situ, Tuhan. Ya, ternyata saya masih belum siap. Gitu ya. Nah, saksi ini saudara, itu identik dengan martir. Jadi Tuhan mau Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kuasa yang diberikan kepada kita, itu bukan tanpa tujuan. Ada tujuan yang jelas yang Allah mau, supaya kita jadi saksi. Cuma kayak tadi ya, kalau jadi saksi cuma bahasa roh aja. Saudara jalan di Lembang begitu ya, jalan saudara bahasa roh keras-keras. Kira-kira iya kan? Sama kayak zaman Pentakosta. Wah, mabok ya. Mabok ya, minum na kapan mabok na ayeuna cenah gitu. Betul ya? Nah, karena itu kita mau melihat. Sebelum kita bisa menyadari bahwa kita tuh memang harus jadi saksi. Supaya kita bisa yakin dan kita hidup benar-benar menjadi saksinya Allah, ada karya Roh Kudus yang dikerjakan dalam hidup kita. Nah, ini saya mau ingatkan. Ini sebetulnya harusnya kita tahu, cuma kadang ya perlu diingatkan, saudara ya. Yuk kita lihat apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebentar lagi saya selesai, saudara. Kalau dengar itu mujizat terjadi, saudara ya. Bahkan yang mau mati bangkit, saudara. Nah, yang pertama, saudara, Roh Kudus diberikan itu untuk memimpin kita kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 bilang gini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kebenaran, saudara, Roh kebenaran akan memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran ini, saudara, dalam bahasa aslinya tuh aletheia. Aletheia, saudara. Jadi saudara kalau mau keren nanti punya anak kasih nama aletheia. Wah, keren ya. Dipanggilnya iya. Jadi kalau pas nyanyi iya itu anaknya dipanggil. Nah, secara bebas, saudara, dalam etimologi bahasa Yunani itu punya arti ketidaktertutupan atau pengungkapan. Ini dipakai sama filsuf pertama lah, saudara. Kata aletheia ini. Bahkan ada satu filsuf yang bilang begini, aletheia itu mengungkapkan sesuatu yang walaupun sesuatu itu gak ada, tapi bisa diungkapkan. Nah, aletheia ini. Nah, tapi di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, aletheia ini, roh ini akan mengungkapkan kita kepada kebenaran. Ada satu firman bilang begini, saudara. Yohanes 8 ayat 32. Boleh diklik. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan aletheia. Kita akan disingkapkan, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita? Maka roh itu tidak akan bisa disingkapkan. Makanya kan Tuhan pernah bilang begini, kalau ada orang yang menyebut Yesus itu Tuhan, itu berasal dari Allah. Betul ya? Pernah dengar ayat itu ya? Jadi kalau belum ada, pernah gak gini, Pak, saya udah injilin suami saya, gak mau tobat-tobat, Pak, gak mau percaya-percaya. Suami bilang, Pak, saya udah injilin istri saya, tapi istri saya gak mau percaya-percaya. Pernah ngalami begini? Atau punya teman, punya saudara begini? Iya kan? Kenapa? Karena dia belum ketemu sama roh itu, aletheia itu. Kalau kita sudah mendapatkannya, maka roh itu akan menyingkapkan, saudara. Tiba-tiba kita dibukakan. Seperti satu contoh begini. Satu kali waktu saya di Cirebon, saudara. Habis ibadah, kami ini punya tugas tiap kali habis ibadah pasti bersihin gereja. Itu selesai ibadah mungkin sekitar jam 8. Kita istirahat dulu, nanti mulai bersihin. Keluar makan saya waktu itu. Pas makan selesai, saudara, saya masuk, ada Pak Beni Wijaya lagi duduk
dengan 2-3 teman saya pegang gitar menyembah Tuhan. Saya dengan 4 teman saya. Kan gak mungkin, saya gak enak dong pimpinan saya berdoa masa saya tidur saudara. Ya saya ikut duduk lah. Walaupun saya sama teman saya bengong-bengong, ini ngapain? Ternyata doa peperangan. Tiba-tiba Pak Beni bilang ini, Tuhan singkapkan ini mata anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Bung! Tiba-tiba itu kayak ada selaput rontok. Bung! Itu kali pertama saya lihat kuasa-kuasa kegelapan saudara. Dan yang dilihat itu bukan cuma saya yang lihat atau saya lihat yang ini becek, enggak, semua sama yang dilihat saudara. Nah itu seperti aletheia, diungkapkan, disingkapkan, jadi kita mengerti. Kita bisa percaya kepada Allah, kan tadinya kita orang yang berdosa. Ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita pindah dari kegelapan kepada terang. Nah untuk kita bisa mengenal Allah itu, aletheia itu perlu disingkapkan saudara. Makanya kalau saudara bersaksi, menginjil, itu perlu kairos, waktunya Allah. Tuhan yang akan menyingkapkan. Jangan ngotot harus saya. Boleh terus ajak jadi saksi saudara ya. Terus aja ajak supaya mereka kenal Tuhan juga. Sampai dia mendapatkan aletheia itu. Ya. Jadi aletheia itu saudara punya satu arti begini. Membawa kita menjadi takut akan Allah. Jadi supaya kita takut akan Allah, kita perlu penyingkapan, perlu Roh Kudus. Sama-sama katakan perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa saudara, nggak bisa. Orang yang tadinya tidak kenal Tuhan, kemudian takut akan Tuhan. Contohnya begini, Ananias dan Safira. Setelah kejadian Pentakosta kan, ya banyak orang bertobat, jual rumahnya, kasih sama Tuhan, kasih buat pekerjaan Tuhan. Nah Ananias Safira ini pengen ikut-ikut. Kemudian dia jual rumahnya. Pertama suaminya ditanya sama Petrus, betul segitu? Betul. Terus apa yang terjadi? Mati. Baru selesai dikubur suaminya, datang istrinya, ditanya, benar ya Sakil? Ya benar. Terus apa lagi? Mati. Ya. Lihat ada satu kata dari Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Maka apa? Sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kata ketakutan itu phobos. Artinya rasa takut, segan dan hormat. Artinya saudara, ketika Roh Kudus memanifestasikan kuasanya, maka itu akan membuat orang takut akan Allah. Membuat orang punya rasa hormat sama Allah saudara. Takut akan Allah ini bukan berarti saudara nggak mau lagi ke gereja karena sieun aya Allah di gereja. Bukan. Takut akan Allah itu merupakan sikap kita, kekaguman kita, rasa hormat kita sama Allah. Waktu menyembah sungguh-sungguh. Itu sikap takut akan Allah. Saya nggak mau ada jemaat Lembang yang lagi menyembah Tuhan. Come Holy Spirit, fill in this place. I need more and more of you. Yang sebelahnya, kayak dahar di mana? Macetnya kan itu. Mending kan dia malah rundingan saudara. Ini berarti tidak takut akan Allah. Enggak punya wujud rasa hormat sama Allah. Kalau orang yang takut akan Allah, begini misalnya anak sekolah saudara ya datang dipanggil kepala sekolah. Takut nggak? Kan dak-dikduk betul? Kita nggak bisa sembarangan. Kalau enggak lah bapak ibu dipanggil sama Polres, Kapolres manggil bapak ibu. Gimana? Waduh, kayak naon euy. Aduh, bisa nggak pakai pakaian sembarangan? Nggak bisa kan? Nah itu diwujudkan rasa kagum, rasa hormat yang diwujudkan. Yang paling gampang beginilah, kalau kita dipanggil Pak Presiden, diajak makan siang. Yang kita biasanya kalau makan gak pernah pakai sendok. Sukanya pakai jengkol, sambal gitu ya. Kan orang Sunda tuh paling gampang saudara. Yang penting ada cabai. Hidup saudara. Ya kan? Nah kita biasa makan pakai tangan.
Makan juga. Ketika dipanggil Pak Presiden, ini Pak Jokowi, Bapak Ibu di depan. Gaya makan Bapak Ibu berubah nggak? Kenapa? Kenapa? Nggak bilang gini, Pak, punten Pak, di kampung saya matara make sendok Pak, punten ya Pak, kieu tah kaki diangkat, panggil Pas Pampres saudara, betul ya? Itu kita tunjukkan walaupun nggak bisa juga kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ada rasa kagum, rasa hormat. Nah karena itu Roh Kudus dicurahkan pertama untuk membuat kita takut akan Allah. Jadi kalau mau takut akan Allah, minta Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu. Supaya punya rasa kekaguman kepada Allah. Rasa hormat. Kaulah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Itu rasa kagum, rasa hormat saudara. Takut akan Allah. Ya. Nah, terus setelah itu saudara, apalagi aletheia tadi ya. Kalau kita dapat Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Kita akan menemukan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Itu aletheia saudara. Terus apalagi saudara? Nah, yang berikut saudara, Roh Kudus itu kalau dicurahkan dia akan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ayo sama-sama katakan, hidup di dalam kebenaran. Boleh satu lagi Kak? Tadi kan dipimpin ya, yang tadinya tidak kenal Allah bertemu dengan Allah, ketemu Tuhan. Kayak Saulus, dia aniaya jemaat, tapi ketika dia ketemu Tuhan, perjumpaannya itu memerdekakan. Hidupnya jadi takut akan Allah. Dia tanggalkan semua yang lain demi Allah yang hidup. Itu aletheia, ketemu. Ya. Nah, setelah ketemu saudara, kemudian Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Bukan cuma memimpin ketemu, tapi kita masuk hidup di dalam kebenaran. Roma 8 ayat 10 bilang begini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saya ini saudara, dalam pelayanan saya saudara, baru kemarin saudara, 1 minggu dari hari Kamis sampai hari Kamis, saya memakamkan orang 4 saudara. Pernah gitu Pak? Ya kan? Hari Rabu saya pulang jemput anak saya sampai di rumah jam 3 sampai di Cikampek. Saya baru makan tiba-tiba Ibu Beni telepon, pengerjanya telepon. Kok Petrus bisa nggak tolong ada jemaat meninggal dilayani? Oh iya, oke. Saya langsung berangkat saudara. Tutup peti besok Kamis Jumat kenaikan Tuhan Yesus kan. Sorenya makamkan, pulang ke Cikampek saudara, di tengah jalan ditelepon orang tuanya, diaken kita meninggal saudara. Waduh, itu yang lagi capek, lagi ngantuk, tiba-tiba melek saya. Gak pakai rem lagi. Itu hari Kamis malam. Jumat dimakamin saudara. Hari Sabtu ditelepon lagi saudara. Pak Petrus tolong kakak saya meninggal. Tolong dilayani saudara ya. Hari Sabtu, Minggu selesai ibadah ke makam lagi saudara. Jadi saya ketemu tukang gali kubur saudara. Senin, Selasa, Rabu malam anak dari jemaat meninggal. Hari Kamis dikuburin. Jadi Kamis ketemu Kamis 4 orang. Saya udah bilang Tuhan udah stop ya. Stop. Bila perlu yang lahirin aja lah, jangan yang mati-mati saudara. Mahal, ya, biaya kuburan di Cikampek mahal saudara. Kalau di Lembang gratis ya Pak. Nah karena itu jangan mati dulu saudara. Bahkan yang terakhir saudara, dia anak pertama dari seorang yang baru menikah.
karena kekurang pengetahuan dan dia jarang mengobrol, saudara. Anaknya yang harusnya sudah disesar dari minggu kemarin, bapaknya mikir, ya masih 37 minggu mah, masih nanti kan biasa lahiran 40 minggu. Akhirnya anaknya ketika disesar, saudara, keracunan air ketuban. Saya dari hari Senin, Selasa, Rabu itu saya temani dia di rumah sakit, saudara. Sampai akhirnya meninggalnya. Waduh, dia nangis-nangis, anak pertama, saudara. Itu. Jadi kemarin saya memakamkan yang paling kecil umur 8 hari, yang paling tua 68 tahun, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini yang terakhir, sudah dulu, stop dulu. Jangan lagi, saudara. Tubuh kita memang fana, saudara. Tubuh kita ini fana. Kita harus tinggalkan. Tapi ingat, kita bukan hanya hidup di dalam tubuh yang fana, tapi ada roh yang hidup dan yang kekal. Nah, roh itu, saudara, kalau Roh Kudus turun dalam hidupmu, dia akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Dikaiosune. Itu dalam bahasa aslinya, saudara. Boleh klik? Dikaiosune itu bilang begini. Ini salah satu banyak artinya, ini saya ambil yang ini aja, saudara. Hidup dalam keadaan seperti yang dituntut Allah atau diridhoi Allah. Seperti yang diinginkan Allah. Jadi ketika Roh Kudus kita terima, saudara, Roh Kudus itu akan membawa kita untuk kita nyemplung di dalam Allah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Saudara tahu kalau kita ada di dalam Kristus, amin? Yang tahu angkat tangan. Wah, takut. Udah. Ya, saya mau tanya, saudara ngerti nggak kalau kita ini ada di dalam Kristus? Ngerti ya? Amin ya? Nah, pertanyaannya begini. Ini kotak tisu nih. Kotak kan luarnya. Anggaplah tisu ini kita. Ini ada tisunya, saudara ya. Kita yang di dalam. Kita tinggal di dalam Kristus kan? Berarti Kristus ini boxnya. Kalau ada yang ngomongin kita, saudara, kita harusnya marah nggak? Kalau ada orang fitnah kita, sebetulnya dia sedang fitnah siapa? Kristus kan? Kan kita ada di dalam Kristus. Betul? Boleh marah nggak? Boleh marah nggak? Harusnya sih nggak boleh ya. Tapi ya kumaha lah. Kan tubuh kita ini masih daging, saudara ya. Ada satu, saudara, orang, saya bilang begini. Di dalam menyelesaikan masalah itu kan nggak perlu harus dengan marah. Setuju ya? Terus dia bilang gini, oh nggak ada ayatnya Pak. Yang nggak boleh itu amarah. Oh setuju saya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kan ada ayatnya tuh. Amarah manusia tidak mendatangkan kebaikan. Saya setuju. Boleh. Tapi bukankah ada satu firman, buanglah geram. Pertanyaan saya, geram itu sudah marah belum? Hah? Geram itu udah marah belum? Hah? Oh, belum, masih kehel. Belum marah itu saudara. Masih baru gregetan kan. Itu orang gitu ya. Belum sampai memuncak. Geram aja gak boleh apalagi marah saudara. Sebenarnya kan gak perlu begitu. Nah kalau orang sadar hidup kita nih ada di dalam kebenaran itu. Kita harus menghidupi kebenaran. Kita hidup di dalam roh. Harusnya kita bisa tanggalkan kedagingan kita, betul? Orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah karakternya kayak siapa? Yang keras jawabnya saudara, sebentar lagi selesai, benar saya. Selesai ini. Kalau jawabnya benar selesai. Kalau anak-anak Allah harusnya karakternya kayak siapa? Setuju ya? Pertanyaan saya sekarang, nah sekarang kita karakternya kayak siapa? Jawab dalam hati. Jangan dikeluarin saudara ya. Nanti terjadi keributan dan desas-desus di gereja, nggak bagus saudara. Ayo mari sadari itu. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Harusnya Roh Kudus itu bawa kita hidup dalam kebenaran. Galatia saudara, atau di Roma dulu ya.
Roma 8 ayat 12-13. Tapi yang satu lagi yang firman Allah yang hidup. Satu lagi Kak. Nah ini Roma 8, 12-13. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang saya kasih, saudara sama sekali tidak berkewajiban memenuhi tuntutan tabiat lama. Hidup lama kita, hidup dalam daging. Kita nggak punya kewajiban untuk mengikuti itu saudara. Yang penuh dengan dosa, ayat 13. Sebab jika saudara terus mengikutinya, saudara sesat akan binasa. Tetapi jika oleh kuasa Roh Kudus, saudara menghancurkan tabiat itu dan perbuatan jahatnya, saudara akan hidup. Dikaiosune itu membawa kita nyemplung kepada kebenaran itu. Kita hidupi kebenaran, hidup di dalam roh. Harusnya begini saudara. Di kamar doa kita yang hebat itu saudara. Kehebatan di dalam kamar doa itu harus tercermin di dalam kehidupan di luar. Jangan cuma hebat di dalam, nyembah Tuhan 2 jam, 3 jam. Baca firman 40 pasal tiap hari, 50 pasal tiap hari. Berarti gak ada pekerjaan, itu nganggur saudara. Tapi kan gak salah kalau ada yang mau itu saudara. Ya kan? Gak salah. Tapi saudara, apa yang kita tunjukkan di dalam kamar yang tersendiri itu harus termanifestasi pada kenyataan. Supaya kita bisa jadi martuo itu tadi, saksi Allah tadi. Jangan sampai orang bilang, doa pinter, kelakuan terbalik. Nah, itu bukan orang Lembang. Bilang kanan kiri, bukan orang Lembang. Bukan saudara. Bukan ya, bukan. Cisarua, Cihideng, deket-deket saudara ya. Ya, jadi saudara, ayo. Roh Kudus dicurahkan pasti dengan tujuan. Enggak salah-salah. Enggak salah-salah. Tuhan bukan cuma pamer. Pentakosta ketiga, apakah dicurahkan untuk asal-asalan? Enggak saudara. Banyak orang ribut dengan Pentakosta ketiga betul. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya esensi Pentakosta ketiga itu apa. Supaya kita mengalami kembali kuasa Allah, mengalami kembali Roh Kudus. Dan hidup kita jadi saksi bahwa banyak orang datang kepada Tuhan. Pak Niko bilang akan terjadi penuaian yang terbesar dan terakhir. Tujuan kita akhirnya amanat agung kita selesaikan. Amin. Supaya banyak jiwa melihat siapa kita. Ada Kristus dalam hidup kita. Sekarang kami di sana lagi melayani, ada satu orang saudara perempuan usia 33 tahun. Gadis. Tiba-tiba sakit, mungkin sudah hampir 10 bulan ini sakit saudara. Yang sakit paling parah tiba-tiba dia kejang di gereja saudara. Setelah kejang dibawa ke rumah sakit, saya bilang karena dia seorang diri di sini, papa mamanya di kampung, saya bilang kamu tinggal di rumah. Saya bawa ke rumah dulu saudara. Sampai di rumah sore-sore kejang lagi saudara. Dia bilang asam urat. Enggak, kamu ini bukan asam urat. Akhirnya saya paksa ke rumah sakit. Ternyata kaliumnya hanya 1,9. Orang normal 3,5 sampai 3,9 atau 3,7. Bukan selesai di situ saudara, enggak sembuh-sembuh. Berdiri enggak bisa, rambut rontok, kulit rusak saudara. Ternyata dia kena autoimun. Nah, gereja must be open. Betul? Gereja ini bukan ini saudara. Siapa gereja? Bilang saudara dan saya. Jangan tutup mata dengan hal itu. Saya kalau mikir, pengeluaran saya juga banyak. Betul? Gereja masih merintis. Anak-anak yang kuliah itu rasanya, tadinya saya pikir 6 bulan sekali lah. Tenang, ternyata 6 bulan itu seperti kayak waktu 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya bilang enggak. Saya tahu Roh Kudus ada dalam hidup saya harus jadi saksi. Sampai sekarang masih tinggal di rumah. Sekarang sudah dalam pemulihan. Sekarang harus dirujuk ke Hasan Sadikin. Saya antar ke Hasan Sadikin. Saudara, saya baru tahu saudara. Saya di Hasan Sadikin dari jam 7. Pulang dari Hasan Sadikin 7:30 malam.
Tapi saya lakukan, kenapa? Saya tahu saya harus hidupi kebenaran. Jangan cuma ngomong kebenaran. Kalau ngomong kebenaran gampang. Tapi yang Tuhan mau jadi martir. Amin. Saya, ya ini saya saudara ya, orang kan beda-beda. Orang beda-beda, karunia beda-beda saudara. Mungkin 85% jemaat kalau ada yang melahirkan, saya pasti temani suaminya. Karena saya tahu ketika istri lagi di dalam kamar operasi kan pasti kalau suami sendirian kan stres saudara. Saya temani, saya ajak ngobrol supaya dia dapat kekuatan. Gak perlu menjadi saksi itu gak perlu mahal saudara. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang sedang berbeban berat, saya bilang ini saya bawa satu pengerja untuk temani saya saudara. Saya pernah ngomong sama dia dari Nias saudara. Itu teman-teman kamu yang Nias tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kamu. Coba kalau ada yang lagi punya masalah, cukup temani. Temani aja, ajakin ngobrol, dia curhat ngomong. Kan dia sudah merasa lega. Kalau dia nangis, temanilah nangis. Kalau lagi bahagia mah gak perlu ditemenin saudara. Ya, betul gak? Gak perlu ditemenin. Kalau lagi bahagia kita datang malah mikir, wah ini mau apa nih? Punya buah gitu ya. Tapi ketika dia mengalami masalah, itu perlu kita saudara. Itu gunanya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ayo saya mau jemaat Lembang ini nanti akan terus berkembang. Kita sama-sama lah. Kami di Cikampek juga terus bergerak. Lembang juga terus bergerak. Tujuannya apa? Amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan. Amin saudara buat firman Tuhan. Ayo saya undang para pelayan Tuhan boleh maju ke depan.